Kali ini kami akan hadirkan perbincangan bersama Gubernur Indonesia untuk OPEC 2015-2016, Bapak Widiawan Prawira-Atmaja. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Widiawan. Selamat pagi. Iya, saya manggilnya Pak Wid atau apa nih biasa panggilannya? Wawan. Pak Wawan. Baik, salam Ya, kenal kalau silakan. begitu Jujur, Pak We, Wawan. gitu, We. Kenapa? Salam kenal. Ya boleh mana-mana aja boleh. Lengkapnya Widiawan, panggilannya Wawan. Wawan biasanya. ya, oke. Pak Wawan, kalau kita bicara dari sisi Ya. energi nih terutama. Ini kan Presiden melakukan lawatan kemarin ke Moskow, kemudian bicara dengan Rusia dan kabarnya Rusia akan menaruh investasi kilang dan sebagainya begitu, akan memberikan juga cadangan minyaknya untuk Indonesia dan ada beberapa lawatan juga Korea seperti Korea dan Jepang. Nah, kira-kira dari sisi ketahanan energi kita saat ini, seberapa kuat sih kita menghadapi situasi dunia krisis energi meskipun tadi malam sudah ada keterangan dari Iran kabarnya membuka Selat Hormuz kembali ya? Iya betul. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini kan yang terjadi adalah bahasa ininya itu supply crunch ya. Supply crunch-nya itu bukan karena tidak ada barang tapi susah untuk barang itu sampai ke konsumen karena banyak hal yang secara teknis tidak memungkinkan, misalnya infrastrukturnya rusak, apakah kena bom atau apa. Terus kalau dia mau dibawa ke tempat lain, misalnya ke tempat konsumen, kalaupun bisa gitu, tapi kan misalnya nih shipmentnya yang biasanya lewat suatu tempat harus lewat lain, atau mungkin nggak bisa karena di blockage, atau kalau bisa nanti biaya asuransinya begitu mahal. Jadi konteksnya adalah bukan hanya barangnya menjadi lebih sedikit yang tersedia, tapi juga yang pasti adalah lebih mahal sampai ke negara-negara konsumen dan semua negara kena imbas, Mbak. Oke. Jadi artinya kondisi tidak pasti ini masih akan berjalan cukup lama begitu ya, Pak Wawan? Dampaknya ya, kalau ya kan tergantung dari kapan perangnya akan berakhir. Kalau perangnya akan berakhir pun dampak itu akan terasa beberapa bulan ke depan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalaupun perang itu berakhir langsung ini akan normal. Enggak juga gitu. Butuh beberapa waktu yang cukup, menurut saya cukup lama. Jadi mungkin beberapa bulan untuk sampai ke kondisi yang relatif normal seperti sebelum perang. Oke. Dengan kondisi seperti ini, apa sih sebenarnya yang harus dikuatkan? Kita punya kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM sampai dengan akhir tahun 2026 dan menjamin bahwa pasokannya cukup, kemudian juga APBN kita bisa menjadi bantalan saat ini. Ini kan peran negara ya, peran negara itu kan memastikan bahwa semua kebutuhan energi itu terpenuhi. Nah, kebutuhan energi ini kan penting untuk kehidupan masyarakat, semua kegiatan, ekonomi, apapun juga butuh energi. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan energi itu pasti ada biayanya. Nah, kadang kita kan juga lupa bahwa pola konsumsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau kita misalnya nggak ada sinyal bahwa kita harus berhemat, ya kita dikasih tahu harus berhemat gitu. Tapi kan harganya tetap, apanya tetap gitu ya. Jadi di satu sisi tentunya bagus, itu akan menjaga daya beli, itu akan membuat masyarakat dibantu begitu ya. Tapi kalau kita beneran mau meminta masyarakat itu melakukan efisiensi, konservasi dan mencoba menggunakan hal lain yang kita lebih aman, misalnya pakai listrik gitu ya, atau pakai gas yang dari negara sendiri gitu ya. Itu harus ada sinyal-sinyal yang mendukung. Insentifnya itu apa? Salah satu yang dilakukan oleh negara lain, khususnya negara-negara di tengah kita, baik yang produsen energi maupun non-produsen energi, adalah menaikkan harga. Jadi menaikkan harga itu sebagai sinyal bahwa kondisi itu sedang tidak baik-baik saja di luar ya. Nah, kalau dengan demikian kan jadi sinyal itu sampai gitu. Jadi saya bisa mengerti kenapa tidak naik, dan tapi juga saya menyadari bahwa tidak naik itu ada beberapa hal yang cukup negatif yang itu coba dilakukan oleh negara lain untuk memberikan sinyal bahwa ini kondisi tidak baik-baik saja, kita sebaiknya berhemat gitu.
Oke, ada beberapa penghematan energi yang Indonesia lakukan juga. Contohnya misalnya penerapan WFH untuk ASN begitu. Tapi kan kalau dilihat dari persentasenya ini tidak kemudian menjadi signifikan negara bisa menghemat energi secara nasional. Betul demikian Pak Wawan, Anda melihatnya Ya, atau ini kan seperti jadinya nggak apa? nendang. Ini kan jadinya nggak nendang. Kan harganya nggak berubah ya. Ya, Kalau tadinya dia harusnya ke kantor gitu, terus ini harganya nggak berubah. Terus dia waktunya ya mungkin ada yang jagain gitu ya, tapi dia merasa aku bisa kerja dari mana aja gitu ya. Jadi saya pergi ke tempat lain. Apakah yang tadinya nggak pernah nengok anak, nengok cucu itu jadi akhirnya dijalanin gitu oke. ya. Kan bisa sambil kerja gitu. Tapi kan bepergiannya nggak hilang. Nah, kenapa? Karena harganya nggak berubah. Oke. Tapi Ya kan, kabarnya pola hari ini konsumsi tidak berubah. Ya, tapi kabarnya hari ini ada kenaikan ya di Pertamina menaikkan sejumlah BBM nih yang non subsidi Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex Iya, Sabtu ini naik. kalau tidak melakukan penyesuaian tentunya akan berat sekali karena Oke, jadi kan memang kita ini yang harus harus membeli. ya. Ya, kita kan harus membeli dan pada saat kita membeli itu dengan harga yang lebih tinggi, kalau harga kita tidak bisa menjual kan somebody will have to pay gitu ya. Nah, Exactly. somebody itu kalau bukan konsumen kan artinya perusahaan itu sendiri atau ya harus disubsidi oleh negara. Oke, Pak Wawan, yang juga menjadi banyak pertanyaan, ada ambisi untuk transisi energi. Nah, bagaimana realitas di lapangannya? Kita tahu bahwa di 2025 itu ada target EBIT begitu ya, yang diturunkan dari semulanya 23% sekarang menjadi 17%. Ini kan berarti apakah ini Oke. langkah mundur dalam dalam komitmennya Indonesia atau seperti apa? Eh, Karena sering sekali kita Ya bicara itu mengenai transisi energi. realitasnya, Mbak. Realitasnya ya. Itu realitasnya, ya realitas. Karena kan kalau pemerintah itu kan harusnya menjadi enabler ya, dia yang membuat kebijakan supaya apa yang diinginkan tercapai. Salah satu yang penting adalah keekonomian. Nah, kalau kita mau keekonomian dari sektor energi baru terbarukannya menjadi lebih kompetitif, tentunya kan either dia diberikan harga yang lebih memberikan lebih return yang lebih baik gitu ya, atau dia menaikkan harga fossil fuelnya. Nah di Indonesia kan agak terbalik, fossil fuelnya disubsidi, jadi harga yang harusnya kita kurangi konsumsinya itu malah diberikan insentif untuk konsumsi tetap atau konsumsi berlebih, sementara energi terbarukannya nggak diberikan insentif. Nah itu kan agak terbalik-balik. Nah memang agak sulit karena kan kita sudah terbiasa mengkonsumsi BBM, batu bara dengan harga yang relatif lebih dan rendah masih dari didominasi harga juga dengan keekonomiannya. batu bara ya secara infrastruktur kita. Sangat. Ya bayangin aja batu baranya kan katanya yang paling banyak menghasilkan gas rumah kaca melalui CO2-nya pada saat dibakar. Nah kalau ini kalau dia disubsidi ya ketergantungannya nggak akan malah dikasih insentif untuk dikonsumsi lebih. Tapi kalau dia harganya paling tidak disesuaikan dengan harga keekonomian sesuai dengan harga di luar saja gitu ya, itu akan mulai orang mau mikir gitu pakai itu. Kan orang pengennya yang menjalankan ini kan badan usaha, Mbak. Badan usaha itu nyarinya kan margin. Margin itu harga murah atau jual mahal gitu ya. Nah, salah satu begitu harga belinya disubsidi, tentunya kan dia ambil yang itu dibanding yang mahal. Apapun itu nanti tujuannya, padahal tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah yang tadi net zero gitu. Net zero, ya. net zero Emission emission. by 2060. Pak Wawan, kalau kita lihat juga dengan ketergantungan impor kita yang masih tinggi, kan sempat ada beberapa ide lah untuk mengembangkan bioetanol, B50 begitu. Nah, tapi bagaimana sih dengan pemahaman di masyarakatnya juga begitu ketika kita belum begitu kuat dengan hal-hal seperti ini? Ya, pertama tentunya dari konsumennya dulu ya. Konsumen ini kan dia mengharapkan mendapatkan sesuatu dari pada saat dia membeli. Pada saat dia membeli B50 misalnya, dia berharap paling tidak performance mesinnya sama gitu ya. Tapi kalau itu membuat performance mesinnya turun, tentunya dia akan keberatan. Apalagi jika misalnya sesuai dengan kajian dan ujian yang ada di lapangan, nanti biaya maintenance-nya naik gitu karena
filternya harus lebih cepat diganti. Ganti. Kan itu ya akan memberatkan juga. Nah, kembali bahwa dia kan secara keekonomian ngitung gitu ya. Apalagi kan kalau hal-hal tertentu, saya kasih contoh aja. Kalau militer gitu ya, untuk angkatan laut, kapal-kapalnya, kan dia harus perform, Mbak. Nggak bisa kan, nggak. Jadi kalau itu ya mungkin nggak akan pernah bisa menggunakan B-50 tersebut, karena dia harus perang gitu ya. Tank juga begitu atau apa. Jadi untuk tempat-tempat tertentu yang crucial gitu ya, mungkin nggak bisa. Belum bisa gitu. digantikan begitu hal-hal saja ya. yang kalau mau dipaksakan misalnya, apakah kita bisa meyakinkan si perakit mobil atau yang buat mobil untuk mesinnya itu di-adjust. Kalau mesinnya tidak di-adjust, ini akan sulit gitu. Oke. Sulit sekali untuk bisa mendapatkan masyarakatnya itu punya keinginan gitu ya untuk secara. Tapi kalau dipaksa ya terpaksa kan namanya juga harus menjalankan. Gitu. Oke. Kita tahu bahwa saat ini saya kaitkan dengan ekonomi, rupiah juga melemah ya, Pak Wawan ya. Nah, kondisi ini kan berarti tantangan besar nih untuk kita mendanai ketika kita harus membeli, ketika kita masih harus bergantung pada impor yang tinggi. 1 juta barrel per hari ini itu membuat kita besar sekali begitu ya dibandingkan mungkin rupiah sebelumnya. Nah, kira-kira tantangan-tantangan pendanaan, kemudian tantangan investasi, kebijakan apa sih yang harus disesuaikan untuk saat ini? Kita punya banyak PR ekonomi. Tadi kan kita bicara ekonomi gitu ya. Kan negara pengimpor bukan hanya kita. Banyak yang nggak punya dan impornya jauh lebih besar dari kita. Cina pun jauh lebih besar impornya dari kita misalnya gitu ya. Tapi mereka oke-oke aja. Kenapa? Karena ekonominya kuat. Buat saya PR-nya justru di ekonomi. Bagaimana negara kita itu bisa mendapat pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhannya juga yang harus berkualitas. Dan kalau begitu artinya kan investasinya harus lancar. Jadi oke lah energi konsumsinya. Tapi kalau pertumbuhan kita baik, ekonomi kita bagus tumbuhnya, berkualitas gitu ya. Artinya investasinya harus masuk. Nah yang harus dijaga ini investasi. Termasuk investasi infrastruktur energi itu sendiri. Tadi disebut kilang, disebut di hulu, di hilir dan sebagainya. Kalau kita bisa memberikan insentif yang baik buat investor, bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar, kita akan bisa weather the storm gitu, apapun juga. Meyakinkan Karena kan meyakinkan. Begitu kitanya ekonominya bagus. Nah, ekonomi kita itu salah satu PR-nya adalah ekonomi biaya tinggi. Kalau ekonomi biaya tinggi ini tidak diadres, makanya investor itu akan selalu meminta nilai pengembalian atau return yang tinggi. Kenapa? Karena persepsi terhadap risiko berupa usaha di Indonesia itu tinggi. Akhirnya mereka membutuhkan IRR yang tinggi. Nah, kalau di tempat lain itu tidak seperti itu, berarti kan kita kalah bersaing. Nah, kalau udah kayak begitu, itu PR kita itu yang harus dibenerin supaya biaya ekonomi tingginya, atau biasa kalau ekonomi itu menyebutnya ICOR, ya Incremental Capital Output Ratio-nya itu tinggi. Paling tidak kita harus setara dengan pesaing kita, apakah Vietnam, apakah Malaysia, apakah Thailand dan sebagainya. Kalau itu bisa, kita yang tadi bahwa ancaman dari luar tentang impor dan sebagainya itu, kalau ekonomi kita di dalam bagus, otomatis kita akan bisa weather the storm yang tadi saya bilang. Ya. Nah, pelibatan partisipasi swasta juga saat ini cukup kuat nggak sih? Jadi tidak hanya bergantung pada BUMN. Harusnya kan otomatis ya memang betul secara konstitusi BUMN itu yang menangani komoditas strategis gitu ya. Tetapi kan terbatas, BUMN-nya sendiri terbatas, kemampuan investasinya dan kemampuan tenggaranya juga terbatas. Ya otomatis harus peran swasta yang kita ingin galakkan, dan untuk itu kan perlu insentif. Nah insentif tadi salah satunya kalau iklim berusaha di sini, swasta itu kan sebaiknya swasta bukan hanya domestik tapi juga kan dari luar atau kerjasama gitu. Baik kalau begitu. Karena kita kebutuhan investasi dari luarnya itu sebenarnya juga sangat tinggi Mbak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kita yang kita inginnya. Jadi diharapkan bisa ada ini ya, tersedia cadangan energi strategis dari swasta gitu ya Pak Wawan ya. Otomatis. Baik kalau gitu. Swasta lebih berhitung. Baik, Pak Wawan sayang sekali waktu kita terbatas ini. Saya lanjutkan nanti lain waktu. Terima kasih banyak untuk insight-insightnya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi.